Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Rabu tanggal 28 Juni 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market Aussie Swiss franc dan GBP Jepang Yen. Dua market ini adalah pilihan daripada zona forex yang menurut kita di sini memiliki gambaran yang cukup bagus, yang memiliki potensi yang sangat kuat akan terjadinya pergerakan market dari dua market ini, Aussie Swiss franc dan GBP Jepang Yen. Langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame daily untuk Aussie Swiss franc. Aussie Swiss franc masih dalam progres penurunan berlanjut ya, dan kalau kita sampaikan di weekly analisa kemarin ini masih dalam posisi yang benar dan terjadi penurunan. Insya Allah kayaknya banyak yang mendapatkan hasil dari apa yang kita sampaikan kemarin ya, dimana market khususnya hari Senin itu terjadi penurunan langsung ya, terjadi penurunan dan membentuk area support baru yaitu di 0.59503, kemudian candle membentuk bullish pin bar. Tapi dalam progres pembentukan bodinya adalah warna merah, artinya masih memiliki kecenderungan turun. Dampak dari dorongan buyer yang membentuk ekor dari hari Senin kemarin ini saya tandain dulu ya. Ini posisinya, ini menunjukkan buyer momentum yang menurut saya cukup signifikan. Makanya kalau kita perhatikan di hari Selasa ada dorongan bullish terjadi kembali ya di posisi ini dan membentuk area resisten tertingginya satu minggu ini di 0.60160. Kemudian ada dorongan seller memiliki ekor panjang dari atas sampai dengan bawah membentuk bearish pin bar. Ini menunjukkan progres seller terjadi dorongan yang sangat kuat. Apalagi body candle berubah menjadi merah. Artinya keluar daripada jalur opennya atau di bawah open bulls, open pembukaannya ya di hari Selasa kemarin. Dan dikonfirmasi hari Rabu ini sesi Asia terjadi penurunan yang cukup signifikan ya, hingga terjadi pembentukan low baru di 0.59162. Terlihat progresnya ini menjadikan hasil keuntungan ya dari penurunan yang terjadi dari yang kita sampaikan khususnya hari Minggu, kalau nggak hari Senin ya. Teman-teman bisa cek lagi di weekly analisa khususnya Aussie Swiss franc dan GBP Jepang Yen, pilihan daripada zona forex. Oke, sekarang kita akan cek di time frame 4 jam. Nah, menariknya ini adalah polanya. Jadi kalau teman-teman yang belum melihat weekly analisa kemarin, ini saya akan review ulang lagi ya, dimana saya gunakan blok warna kuning. Ini adalah blok kuningnya untuk menandain high low pergerakan selama satu minggu kemarin, yaitu mencapai titik 0.61560 sampai dengan 0.59767. Kemudian yang blok biru ini adalah pergerakan satu minggu sebelumnya atau 2 minggu yang lalu, yaitu di 0.60784 menjadikan titik terendahnya high-nya di 0.61692. Artinya kalau kita lihat strukturnya, ini adalah pergerakan di 2 minggu yang lalu, ini pergerakan yang blok kuning 2 minggu kemarin, 1 minggu kemarin. Artinya kan ada progres penurunan ya, dan terjadi perubahan struktur di mana bullish menjadi bearish. Terlihat ada progres penurunan di mana di sini ada lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya. Dan dikonfirmasi time frame 4 jam khususnya hari ini ya sudah breakout dan close. Ini saya akan bahas di struktur terakhir ini. Anda bisa perhatikan ini tadi ya, ini sangat menarik. Pasca terjadinya penurunan hari Senin, ini kan langsung turun ya, karena saya sudah sampaikan juga bahwasanya Aussie Swiss franc kecenderungannya adalah bearish. Ketika menunjukkan potensi penurunan yang cukup signifikan, membentuk area support 0.59503 ya, kemudian dia bergerak naik, mengambil swing terakhir di posisi ini yang sudah saya tandain menjadi target breakoutnya, yaitu inducement, dan menuju posisi area base di posisi ini ya, drop base drop. Ini direspon yang cukup bagus dan membentuk high tertinggi minggu ini yaitu di 0.60160. Dan tentunya di hari kemarin sudah terjadi penurunan dan diteruskan hari ini. Karena kita lihat tadi ada bearish pin bar kan terbentuk di hari Selasa. Alhamdulillah sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, di mana
Aussie lebih dominan ya. Untuk sesi Asia terjadi penurunan yang cukup signifikan dan breakout di bawah area support 0.59503. Di sini terjadi yang namanya breakout structure. Strukturnya di break ya, struktur utama menjadikan titik bounce berikutnya di area tersebut. Maka supportnya di sini saya akan geser menjadi titik area support baru. Ini adalah area supportnya, kita geser dulu di area tersebut di 0.69162 yang terbentuk hari ini. Kemudian karena area base sudah direspon, di sini saya akan hapus ya. Oke, saya hapus dulu. Kita akan memaksimalkan seperti apa peluangnya untuk hari Rabu ini sampai nanti hari Jumat. Saya akan bahas ulang kembali ya untuk menutup dua market pilihan daripada zona forex ini. Oke, area base-nya saya geser karena sudah diambil ya dari impulsif bullish ke impulsif bearish. Maka di sini tidak kita gunakan kembali. Oke, kita geser ya seperti ini. Ya, ini sudah kita gunakan. Oke. Dan selanjutnya seperti apa? Tentunya terakhir kita perhatikan dari sesi Asia sampai nantinya open sesi Eropa jam 1 siang sampai dengan jam 2. Kalau ini kan ada bearish engulfing dan sudah dikonfirmasi oleh impulsi bearish, terjadi breakout structure. Menurut saya besar kemungkinan yang pertama akan terjadi retest kembali ya, atau dia akan membentuk candle bearish sekali lagi dan membentuk sebuah area base. Tapi saya hanya ambil sell karena saya melihatnya Aussie Swiss franc masih dalam posisi turun. Oke, jadi kalau teman-teman sudah taking profit ya dengan memaksimalkan pergerakan Aussie Swiss franc ini, itu lebih baik. Karena selanjutnya kalau menurut saya dari ini ya, saya ukur dengan Fibonacci extension dari swing terakhir yang terlihat kan di sini nih ya, ini swing terakhirnya. Oke, saya akan tarik sampai dengan titik sini dan saya tarik ke sini. Oke, ini adalah target berikutnya yang akan dikejar. Saya geser dulu ya. Dan saya mendapatkan areanya adalah yang pertama minimal mendekati 0.58921. Ini menjadikan target berikutnya sampai dengan hari Jumat ya. Saya akan tandain dulu. Kita punya target sampai sini sampai dengan hari Jumat. Oke, sekarang kita akan geser lagi di time frame 1 jam. Saya akan gambarkan skenarionya. Oke. Karena di sini sudah terjadi breakout structure, ada perubahan struktur. Maka saya melihat ada area yang di area supply ya, di posisi ini. Saya tandain meskipun ini masih fresh ya, ternyata belum kena posisi ini, bisa saya gunakan untuk target sell ya di area tersebut, di order block di time frame 1 jam ini. Oke. Di situ saya akan jadikan zona sell seperti ini. Ketika nanti ada potensi pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar 3 inside down, maka saya akan sell di area tersebut dengan harapan dari penurunan impulsif keluar daripada area breakout structure. Menurut saya masih memiliki target breakout di sini. Ini adalah swing terakhirnya ya. Saya berharap naik kembali ke area ini, tapi saya nggak akan buy karena saya kalau market pilihan ini saya akan mengikuti daripada trennya turun ya, saya carinya adalah sell. Oke, inilah target breakoutnya, seperti itu ya gambarannya. Maka ketika nanti market ini menguat, hal yang harus diambil adalah ini, dan kemudian menuju order blocknya. Ketika nanti di sini ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar 3 inside down, maka saya akan sell di area order block di time frame 1 jam tersebut dengan progres penurunan ya seperti ini sampai dengan minimal area support yang di breakout. Sampai area sini dulu, minimal ya, sampai area sini. Oke, akan menjadikan target breakout selanjutnya. Ini gambaran saya untuk pergerakan market Aussie Swiss franc. Tapi perhatikan, karena nanti kan saya update-nya hari Jumat ya. Kalau posisi ini ya, oke, menggambarkan pola pergerakan seperti ini, perhatikan. Ini kan dari atas ke bawah ya, seperti ini. Oke, turun ya, dan ini swing terakhirnya itu adalah ini, perhatikan. Dan kalau ternyata dia breakout dulu, area support ini di breakout seperti ini, oke, maka yang menjadi acuan saya berikutnya adalah ini. Ya ini, karena ini adalah target breakout saya,
ambil posisi ini, order block, di supply, kemudian target minimal TP-nya di sini atau sampai dengan targetnya ini. Nah, memiliki gambaran seperti ini polanya. Oke, ya, tapi kalau ini ya. Jadi ini yang di breakout. Sorry, sebentar. Area ini menjadikan target breakoutnya. Contohnya. Oke, seperti ini. Dan ambil order block yang ada di atas di area ini. Oke, seperti ini ya. Nah, ini adalah order blocknya, contoh di time frame 1 jam. Nah, gambaran strateginya seperti ini. Kalau ada perubahan breakout dulu area support, baru ini kita gunakan. Ya, saya kasih tanda aja ya. Nah, ini teman-teman bisa pelajari nih ya. Ini, yang ini, struktur ini ya, harus menggambarkan pola yang ini. Kalau terjadi breakout ya, karena saya hari Kamis kan nggak mengawal, ini nggak menyampaikan. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja, cocokin, dan harus polanya seperti ini. Ya, membentuk pola seperti ini. Jelas ya, membentuk pola seperti itu. Tapi kalau ternyata tidak membentuk pola ini, dan dia artinya tidak break support ya. Kalau break support ini digunakan, tapi kalau tidak break support, maka yang digunakan ini. Itu ya, artinya di situ. Oke, jelas ya. Jadi ini trading plan saya ya. Kalau dia break area support, itu teorinya, strateginya. Tapi kalau tidak break support, maka targetnya adalah order block time frame 1 jam di zona sell. Itu aja ya, targetnya sudah saya jelaskan ya, sampai situ. Oke, kita akan berlanjut di market berikutnya. Semoga ilmu ini, edukasi ini bisa bermanfaat dan bisa jadikan hasil keuntungan secara konsisten. Silakan cek dan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Selanjutnya adalah market GBP Jepang Yen. Kita cek time frame daily. Nah, ini juga sangat menarik nih. Anda bisa lihat GBP Jepang Yen di time frame daily terjadi breakout daripada level high weekly di minggu kemarin. Oke. Artinya dorongan bullish terjadi. Memang trading plan kita yang saya sampaikan di weekly kemarin adalah GBP Jepang Yen masih dalam posisi bullish kuat dan masuk kepada order block ya, time frame weekly. Dan ini ada bullish engulfing, hari Senin kemarin retest, terus kemudian dia membentuk bullish pin bar, dorongan bullish terjadi, ada ekor panjang ya di sini, dan ini terbukti hari Selasanya impulsifnya sangat kuat memakan daripada candle warna merah. Dan saat ini terjadi retest daripada pembentukan bullish engulfing. Biasanya, oke, saya sekalian aja saya tandain, kalau ada bullish engulfing selalu saya gunakan Fibonacci 50% seperti ini. Ya, dari level tertingginya saya tandain seperti ini. Oke, kemudian saya masukkan angkanya. Ya, ternyata market sudah bergerak di 23,6% sampai dengan 38,3%. Oke, sekarang kita akan cek dulu di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Ya, seperti ini. Oke ya, ini sudah terjadi retest dan ternyata konfirmasi time frame 4 jam dari jam 8 sampai dengan jam 12 siang ini tadi ada long legs doji. Menurut saya, hal yang perlu kita perhatikan adalah ini, open bears-nya ini ya, yang pembentukan ini seperti bisa jadi CB1 kalau ada 2 kali candle 4 jam break daripada area ini. Oke, bisa dijadikan acuan ya area ini. Ini adalah area breakout-nya. Oke, area breakoutnya di area base tersebut. Oke, jadi artinya gini, kita lihat time frame 4 jamnya nanti. Kalau ini 2 kali candlenya bullish seperti ini, 2 kali ya, saya tandain dulu. Oke, ya, 1, kemudian di sini lagi 4 jam berikutnya 2 seperti ini, maka akan berpotensi kuat terjadinya kenaikan karena high-nya kemarin hampir menyentuh target yang sudah kita gambarkan di 183.927. Oke, kita akan tunggu seperti itu karena ini sudah ada long legs doji. Menurut saya biasanya ada long legs doji, maka di situ berpotensi ada impulsif bullish, maka akan menunjukkan pergerakan kenaikan berlanjut. Dan tentunya saya akan review sedikit dari pergerakan di hari Senin Selasa kemarin ya, sudah saya sampaikan di weekly. Saya menggambarkan area ketika posisi di sini ada bullish engulfing, maka di sini saya jadikan zona buy di time frame 1 jam. Nanti kita akan cek dan direspon cukup bagus. Bullish engulfing di time frame 4 jam, Anda bisa lihat retest 50%
ya, nih retest dan melanjutkan kenaikannya dan cukup signifikan kenaikannya hingga mencapai targetnya ya. Kurang lebih hampir sampai di area tersebut. Tentunya jika mana teman-teman sudah taking profit, saya ucapkan selamat ya buat teman-teman semua. Dan sekarang kita akan turunkan dulu di time frame 1 jam. Oke, di time frame 1 jam sekarang ini saya hapus dulu ya. Sudah alhamdulillah sudah sesuai dengan planningnya. Order block saya geser, sudah diambil di area tersebut. Saya akan rubah ya, saya akan geser dulu seperti ini. Nah, sudah gak kita gunakan kembali ya. Ini sudah tidak kita gunakan kembali ya. Oke, sekarang kita akan berlanjut di kondisi saat ini. Nah, kalau saya perhatikan sebenarnya ini sudah memiliki kecenderungan bullish yang cukup sangat signifikan. Pantau area ini 38,2 sampai 50%. Saya melihatnya ada area rally base rally ini. Di sini ada order block kembali. Ya, ada order block kembali, saya tandain tipis ya. Ini sangat sangat tipis sekali ya. Apakah akan menyentuh area tersebut? Ya, kita tandain dulu. Artinya gini, saya ada 2 informasi. Di sini saya akan jadikan zona buy. Kalau ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar 3 in setup, maka di sini akan memiliki kecenderungan terjadi kenaikan. Jadi saya akan tunggu kembali lagi ya, posisinya seperti ini. Oke, saya akan buy di area tersebut ketika ada konfirmasi single pattern, double pattern atau triple pattern. Tapi tetap TP-nya adalah targetnya aja di sini aja dulu ya. Karena saya melihatnya pergerakannya tidak terlalu impulsif ya. Jadi bergerak tidak terlalu impulsif itu seperti ini. Setelah impulsif, korektifnya lumayan, impulsif kembali, korektifnya lumayan. Jadi ini membentuk pola seperti wave 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini membentuk wave ABC. Jadi kalau teman-teman saya gambarkan tuh seperti ini. Ini adalah wave 1, 2, 3, 4, 5. Wave 1, wave 2, wave 3. Ini wave keempat, baru wave kelima. Selesai. Oke, setelah wave kelima ada wave ABC, wave correction wave. Ini wave A, ini menuju wave B, baru menuju wave ke C. Baru dia akan melanjutkan impulsif lagi ke atas. Gambarannya sih seperti itu ya untuk saat ini. Oke, ini saya hapus dulu. Ya, gambaran wave-nya seperti itu. Jadi kecenderungannya ada bullish. Maka zona buy yang pertama menjadikan pilihan ketika ada bullish engulfing, bullish pin bar 3 in setup area tersebut yang menurut saya berpotensi bagus untuk saya buy. Yang kedua adalah area ini. Ini juga hal yang sama. Sebenarnya bisa juga sampai area sini ya, tapi kayaknya terlalu jauh kalau sampai posisi tersebut. Tapi ini buat buat perbandingan aja, kalau yang di atas masih bergerak impulsif, maka area demand ya, ini area demand saya tandain. Oke. Area demand ini juga saya jadikan pilihan untuk buy, menjadikan zona buy. Oke ya, di sini. Jadi kalau di area order block 1 jam masih impulsif, maka zona buy berikutnya yang kedua adalah di sini, yaitu di 182.42 sampai dengan 182.238. Zona buy pertama di 183.04 sampai dengan 182.631. Ini gambarannya. Oke ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Semoga pergerakan ini dari hari Rabu, Kamis sesuai sampai dengan hari Jumat. Dan nanti saya akan ulas kembali hari Jumat sebagai penutupan market pilihan daripada zona forex dari 2 informasi market ini. Semoga bermanfaat dan menghasilkan keuntungan secara konsisten. Silakan dicek dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, kalau tidak usah sesuai tidak usah diikutin. Oke, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng yang bisa mendapatkan notifikasi dari zona forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.